Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan dan Salam Sejahtera. Perkenalkan, di sini saya Ramadhana Sabta Wirayuda dengan NIM 1421085 dari kelompok 3 kelas TPL IPB akan mempresentasikan mengenai tugas perencanaan pengelolaan air limbah pertambangan biji tembaga. Di mana di sini saya dibersamai oleh rekan-rekan saya. Ada Saudari Kori Anissa dengan NIM 1421002, Saudari Anggia Hairun dengan NIM 1420067, dan saya sendiri Ramadhana Sabta. Lalu ada Saudari Sasmita Ahriani dengan NIM 1420008, Saudara Ardi Regusa Jundiarto dengan NIM 1421023, Saudari Kak Amelia Siva dengan NIM 1420010, dan Saudara Bang Latif Matin dengan NIM 1420076. Oke, jadi sebelum kita masuk ke presentasi selanjutnya, kita akan masuk ke latar belakang. Jadi latar belakang ini yang menjadi dasar di mana kita menjalankan tugas besar ini. Di mana pertambangan ini merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan, pengolahan, pemanfaatan, dan penjualan. Di mana kegiatan penambangan ini dimulai dari eksplorasi hingga eksploitasi dan pemanfaatannya yang mempunyai dampak terhadap lingkungan yang bersifat menguntungkan atau positif. Antara lain tersedianya aneka ragam kebutuhan manusia yang berasal dari sumber daya mineral dan meningkatnya pendapatan negara. Dikutip dari Fatullah sama teman-teman tahun 2019. Jadi tujuan dari penelitian ini adalah mahasiswa dapat mengetahui proses pengolahan limbah serta dapat menentukan suatu unit rekomendasi pengolahan air limbah pertambangan biji tembaga. Oke, ini bisa dilanjut oleh Saudari Kak Amelia Siva untuk pengertian biji tembaga. Ya, saya izin masuk. Selanjutnya ada biji tembaga, yaitu mempunyai sistem kristal kubus warna kuning, dan apabila dilihat dengan mikroskop biji akan berwarna pink kecoklatan keabuan. Selanjutnya Oke, sudah. Next. Selanjutnya ada bentuk tembaga, yaitu yang pertama ada kalkokote, yaitu Cu2S. Yang kedua ada covalite, yaitu CuS. Yang ketiga itu ada calcopyrite, yaitu CuFeS2. Yang keempat ada bornite, itu Cu5FeS4. Yang kelima, mohon maaf, yang tadi keempat, sekarang yang kelima, yaitu ada enargit, Cu3ASSB S4. Selanjutnya ini ada proses produksi dari tembaga. Cek monitor. Next. Oke, next akan dilanjut oleh Saudari Kori Anissa. Baik, berikut merupakan pengolahan dari biji tembaga, di mana biji tembaga itu memiliki ada primer, di mana primer itu hasil penambangan secara langsung, yaitu berupa CuFeS2, kemudian disimpan, kemudian ada pengecilan ukuran secara manual dengan menggunakan palu dengan ukuran kurang dari 1 cm. Kemudian ada proses selanjutnya yaitu pengerusan, di mana pengerusan ini dilakukan menggunakan mekanik dengan ukuran kurang dari 200 mesh. Kemudian sampai tahap pemurnian dan elektrolisis. Next. Nah, berikut rekomendasi pengolahan air limbah biji pertambangan menurut dari kelompok 3 sendiri. Bahwasannya rekomendasi yang tepat itu merupakan rekomendasi air limbah biji tembaga, yaitu menggunakan
proses sedimentasi dengan settling pond. Nah, settling pond di sini di rekayasa dengan dua bentuk, yaitu menggunakan sistem bak, di mana sistem bak ini sistem dapat digunakan pada area yang luasannya tidak terlalu besar, sehingga bisa memaksimalkan keadaan yang kecil dengan kekurangan volume yang diproseskan jauh lebih sedikit. Next. Kemudian sistem yang kedua yaitu sistem labirin, di mana sistem ini menggunakan area yang cakupan area yang lumayan besar atau cukup besar untuk mengelola air limbah dengan jumlah yang besar juga. Nah, sistem ini tuh dapat mempermudah dalam mencampur koagulan sehingga pengendapan atau sedimentasi itu dapat berjalan dengan maksimal karena di sini terdapat inlet dan outlet dan terdapat rekayasa teknik untuk penambahan oksigen juga dan atau aerasi dengan menabrakkan fluida cair terhadap dinding-dinding kolam yang sudah direkayasa. Next. Nah, kemudian ada sistem elektrokimia, di mana sistem elektrokimia sendiri ini merupakan sistem yang juga efektif menurut kelompok kami. Kenapa? Karena kami merekomendasikan ini karena proses elektrokimia dapat digunakan untuk menghitung konsentrasi ion logam dalam sebuah larutan, di mana ion logam tersebut bakal diendapkan sebagai logamnya pada katoda dan anoda berupa Al, di mana elektrokimia sendiri di sini menggunakan rangkaian alat secara elektrolisis. Oke, bisa dilanjut oleh Saudara Adi Regusa Jumbiarto, waktu 4, silakan. Oke, berikut kesimpulan berdasarkan penjelasan mengenai kegiatan pertambangan biji tembaga, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, rekomendasi yang tepat untuk sistem pengolahan air limbah pertambangan biji tembaga yaitu menggunakan sistem sedimentasi dengan settling pond. Yang kedua, menggunakan rekayasa settling pond yang sistem bak dan sistem labirin. Yang ketiga, itu bertujuan untuk mengendapkan partikel-partikel yang memiliki massa jenis lebih berat dari air. Sementara tahap lanjutannya dari proses sedimentasi adalah menyesuaikan dengan mutu airnya. Dan yang keempat, dalam pemberian koagulan harus memperhatikan beberapa hal seperti dosis optimum, suhu, waktu pemberian, pengadukan, luas penampang, dan debit. Lanjut. Oke, berikut ini lampiran data-data yang kita dapatkan terkait baku mutu dan lainnya. Lanjut, Tun. Yap, ini lampiran juga. Bisa dilanjut langsung. Ini berikut daftar pustaka yang kita gunakan. Ada beberapa yang kita gunakan sebagai referensi pembuatan PPT ini. Sekian, terima kasih. Oke, sekian dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.